Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini saya akan coba mengulas terkait analisis regresi. Biasanya analisis regresi ini digunakan untuk mempelajari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, biasanya setidaknya ada syarat yang mesti dipenuhi ketika melakukan atau menentukan variabel mana sebagai variabel independen, variabel apa yang menjadi variabel dependen. Tidak serta-merta satu variabel diklaim sebagai variabel independen atau sebagai variabel dependen. Nah, hal tersebut yang perlu dipenuhi adalah kerangka konseptualnya dulu. Jadi kita telah literatur terlebih dahulu melihat beberapa variabel yang memungkinkan dia menjadi variabel dependen, kemudian yang memungkinkan dia menjadi variabel independen. Serta lihat kemungkinan atau potensi korelasi atau hubungan variabel independen terhadap variabel independen. Misalnya di sini saya ambil contoh kasus X1 kebiasaan matematika, X2 logika matematika, X3 kepercayaan diri matematika, dan Y-nya pemecahan masalah. Secara teoritik misalnya ini terpenuhi, ada potensi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian saya susun desain penelitiannya seperti ini, setidaknya misal regresi atau pengaruh X1 ke X2, X1 ke X3, X2 ke X3, X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Nah, itu korelasi regresi sederhana, regresi linear sederhana. Nah, kalau ganda misalnya X1, X2 ke X3, atau X1, X2, X3 ke Y. Saya punya data misalnya, data variabel X1 menggunakan kuesioner hingga X3 menggunakan kuesioner, kemudian Y-nya menggunakan tes. Nah, ini datanya. Nah, ini akan coba kita analisis di aplikasi SPSS. Setelah kita buka aplikasi SPSS-nya, kita coba ke variabel view. Kita input masing-masing variabelnya. Ada X1, X2, X3, dan Y. Kalau mau dikasih label, masing-masing variabel boleh. Saya di sini simpel coba misalnya X1 langsung, X2, X3, Y. Tidak ada value, saya datanya semuanya bilangan bulat, tidak ada desimal di sana. Kemudian measure ini pengukurannya menggunakan skala, tidak ada data nominal. Kemudian setelah variabel view diinput ke data view-nya, nah tinggal dipastikan data yang kita susun di Excel tadi untuk masing-masing variabelnya. Oke, ini dia datanya untuk masing-masing variabel. Tahap pertama kita coba analisis untuk regresi linear sederhana. Linear sederhana X1 ke Y, artinya hanya ada dua variabel. Atau X2 ke Y atau X3 ke Y. Atau X1 ke X2, atau X1 ke X3, S2 ke X3. Jadi ada banyak analisis regresi linear sederhana di sini. Saya coba contohkan satu. Misal X1 sebagai variabel independen dan Y sebagai variabel dependen. Kemudian coba lihat statistiknya. R-square ini dibutuhkan nanti. Kemudian deskriptifnya, lalu continue. Oke. Nanti keluar output SPS-nya, nanti kita interpretasikan. Nah, ada yang perlu kita uji juga adalah linearitasnya. Jadi nanti kita perlu melihat regresi berbentuk linear atau tidak. Kita coba ke kompartemen ini, kemudian min, masukkan variabel dependennya yaitu Y, kemudian X1 sebagai independen,
option, kita ambil test for linearity, continue. Oke. Nah, coba kita tampilkan output SPSS-nya untuk uji linearitas, untuk uji linear regresi sederhananya. Oke, untuk analisis regresi sederhana ini output SPSS-nya ada deskriptif statistik di sini, variabel independennya tadi ada kebiasaan matematika, pemecahan masalahnya sebagai variabel dependen. Nilai rata-ratanya bisa dilihat. Kemudian kita coba terlebih dahulu ke tabel koefisien ini. Nah, tabel koefisien ini biasanya untuk menyusun persamaan regresinya. Atau Y kompleks B-nya bisa kita lihat di sini. Nilai B-nya itu 0,992, sementara A-nya konstantanya. Ini koefisien regresi 0,992, kemudian A itu min 1,38. Jadi persamaan regresinya sama dengan min 1,387 ditambah 0,992 kali X. Nah, itu persamaan regresinya berdasarkan tabel koefisien. Nah, berikutnya kita coba lihat linearitasnya. Linearitas ini bisa dilihat pada tabel ANOVA table. Nah, di ANOVA table ini akan mencerminkan regresi berbentuk linear atau tidak di ANOVA table ini. Kita lihat nilai F hitungnya untuk deviation from linearity-nya. Signifikansinya 0,615, lebih besar dari 0,05. Artinya terima H0 atau regresi berbentuk linear. Nah, itu untuk regresinya berbentuk linear atau tidak berdasarkan ANOVA table. Kemudian kita lihat ke tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA ini akan mencerminkan nanti regresinya signifikan atau tidak. Regresi Y atas X-nya, regresi pemecahan masalah atas kebiasaan matematika ini signifikan atau tidak. Dilihat dari signifikansinya, di sini ada F tabel. Mohon maaf, ada F hitung. F hitungnya 3798. Kemudian signifikannya 0,0, lebih kecil dari 0,05. Artinya tolak H0 atau terima H1 dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh kebiasaan matematika terhadap pemecahan masalah matematika. Nah, itu untuk regresi linear. Saya cobakan tadi ke X1 terhadap Y, kebiasaan matematika terhadap Y. Nah, berikutnya nanti begitu pula dengan X2 terhadap Y, X3 terhadap Y untuk regresi linear sederhana, X1 terhadap X2, X1 terhadap X3, X2 terhadap X3. Nah, itu yang perlu dihitung masing-masing regresi linear sederhananya. Nah, untuk regresi linear sederhana, saya contohkan satu pengujian saja, X1 terhadap Y. Demikian untuk regresi sederhana, nanti kita lanjutkan untuk regresi ganda dua prediktor. Terima kasih, mohon maaf atas kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.